Halo siswa Indonesia X, nama saya Nyoman Pujawan. Saya guru besar bidang Supply Chain Engineering dari ITS. Kita akan bertemu dalam sebuah course yang disebut sebagai Supply Chain Management. Supply Chain Management dewasa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, penting bagi masyarakat. Saya akan kasih ilustrasi kenapa supply chain itu menjadi sangat penting. Saya membutuhkan air untuk minum. Air ini saya butuhkan setiap hari. Saya beli air ini dari sebuah toko yang menjual air dengan menggunakan galon. Saya telepon, air itu datang. Toko ini yang menjual air galon itu mendapatkan kiriman air ini dari distributor. Distributor menggunakan jasa pengiriman yang memiliki truk atau kendaraan-kendaraan lain. Distributor mendapatkan air itu dari pabriknya. Pabrik air yang memproduksi air dalam kemasan galon. Jadi sebetulnya ada sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Ada pabrik, ada pemasok bahan baku, kemudian ada toko, ada distributor, ada perusahaan pengiriman, jasa pengiriman. Nah, sangat penting sebetulnya bagi semua perusahaan ini, apakah itu pabrik, apakah itu distributor, apakah itu toko, bisa menjaga availability atau ketersediaan air ini supaya siap dibeli oleh masyarakat dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau, dan juga tepat pada saat kita butuhkan. Mereka perlu bekerja bersama-sama, mereka harus share informasi, mereka harus meramalkan permintaan secara baik supaya bisa memprediksi berapa barang yang harus dipasok. Kemudian mereka juga harus berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam course tentang supply chain management ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar sesuatu yang sangat menarik yang kita sebut sebagai supply chain management, yaitu bagaimana produk itu mengalir dari hulu sampai ke hilir, sampai ke toko, sehingga kita bisa membeli barang tersebut di toko. Kita akan mempelajari apa itu supply chain management, apa objektifnya, skopnya, strateginya, kemudian bagaimana meramalkan permintaan, sampai bagaimana kita mendistribusikan barang itu sampai ke end customer atau ke pengguna seperti saya ini. Saya mengundang Anda, apakah Anda mahasiswa, karyawan di perusahaan, akan sangat banyak manfaat kalau Anda belajar tentang supply chain management. Anda akan eligible atau layak untuk mendapatkan sertifikat. Sampai jumpa di kuliah saya, Supply Chain Management. Siswa Indonesia X, selamat datang di kursus saya tentang Supply Chain Management. Saya, Nyoman Pujawan, guru besar bidang Supply Chain Engineering dari ITS, akan bersama Anda selama 4 minggu ke depan. Saya sangat passionate tentang Supply Chain Management. Saya sudah belajar Supply Chain Management sejak saya kuliah, walaupun dengan nama yang berbeda. Saya melakukan banyak riset yang terkait dengan Supply Chain Management dan logistik. Saya menulis buku tentang Supply Chain Management. Saya juga punya artikel sekitar 30 di jurnal internasional yang membahas berbagai aspek yang terkait dengan supply chain management. Supply chain management adalah ilmu yang sangat penting. Bisa diterapkan oleh berbagai macam perusahaan untuk menciptakan daya saing mereka di pasar. Hampir tidak ada perusahaan yang memproduksi produk dan mengirimkan produk itu ke pasar akan bisa lepas dari praktek-praktek supply chain management. Apalagi kalau kita bicara tentang konteks Indonesia, di mana kita berada pada Indonesia yang negara kepulauan, yang logistiknya relatif masih sangat mahal dengan infrastruktur yang tidak terlalu bagus, maka cara mengelola supply chain management dan logistik dengan sangat baik itu sangat diperlukan apabila kita ingin kompetitif di pasar. Nah, selama 4 minggu ke depan, saya akan mengajak Anda untuk membahas berbagai aspek tentang supply chain management. Setiap minggu Anda akan mendengarkan video yang berdurasi total sekitar 50 sampai 1 jam yang terbagi dalam beberapa sesi, dan setiap minggu Anda juga akan bisa mengikuti tes, dan terakhir juga akan tes akhir yang perlu Anda ikuti untuk mendapatkan sertifikat kalau Anda menginginkan sertifikat nantinya. Silakan baca instruksi dan course outline yang tersedia di website
Saya tunggu partisipasi Anda dalam kuliah selama 4 minggu ke depan. Sampai jumpa. Siswa Indonesia X, selamat datang di kursus saya tentang Supply Chain Management. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengajak Anda di dalam 4 minggu ke depan untuk mempelajari sesuatu yang sangat menarik yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu sejak cukup lama, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan mengelola bisnisnya, menghantarkan produk dari hulu sampai ke hilir, yaitu bagaimana produk itu mengalir mulai dari pabrik sampai ke distributor, kemudian sampai ke toko, yang melibatkan tentu saja di situ ada proses transportasi dan penyimpanan. Dalam 4 minggu ke depan, ada 4 bahasan atau pokok yang akan kita bicarakan. Di minggu pertama, kita akan mempelajari bagaimana atau apa yang disebut sebagai supply chain management dan kenapa supply chain management ini penting bagi perusahaan. Di minggu yang kedua, kita akan mempelajari apa yang kita sebut sebagai supply chain strategy, yaitu bagaimana perusahaan memilih strategi yang tepat di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan supaya produknya bisa tepat waktu sampai ke pelanggan dengan kualitas yang bagus, tidak terlambat dan lain sebagainya. Pada minggu ketiga, kita akan masuk ke bahasan yang kita sebut sebagai demand management. Demand management pada prinsipnya adalah bagaimana perusahaan itu mengelola permintaan supaya pola permintaan yang dihadapi oleh perusahaan atau yang diterima oleh perusahaan adalah permintaan yang lebih stabil, yang lebih mudah dipenuhi dengan cost yang lebih rendah. Dan pada minggu keempat, kita akan mempelajari apa yang kita sebut sebagai physical distribution. Physical distribution pada hakikatnya adalah bagaimana produk itu secara fisik mengalir dari pabrik sampai ke toko. Jadi ada beberapa tahapan yang akan dilalui di sana. Mulai dari pabrik akan mengirimkan produk itu ke distributor, distributor mungkin akan menyimpan beberapa lama di gudang, kemudian gudang akan mendistribusikannya sampai ke toko. Nah, 4 bahasan itu yang akan kita diskusikan selama 4 minggu. Nah, bagi Anda yang mengikuti kuliah-kuliah ini atau course ini, nanti diharapkan Anda bisa memiliki 2 hal. Yang pertama, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep dari supply chain management ini, serta metode-metode atau teknik-teknik yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, terutama bagi Anda yang sudah bekerja, diharapkan bisa menggunakan sebagian dari tools atau teknik yang Anda pelajari untuk melakukan perbaikan di dalam perusahaan Anda, untuk menciptakan flow dari barang yang lebih efisien dari hulu sampai ke hilir. Kita akan pelajari satu persatu, sebentar lagi kita akan masuk ke modul yang pertama. Nah, kita akan masuk ke bahasan yang pertama tentang apa itu supply chain management. Ada 2 kata yang sangat penting di dalam supply chain management ini. Yang satu adalah supply, yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai pasokan. Yang kedua adalah chain, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai rantai. Jadi, rantai pasokan. Rantai pasokan apa? Ini adalah rantai pasokan barang. Di mana barang itu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Sebagai sebuah rantai, mengikuti sejumlah pelaku atau sejumlah pihak. Seperti yang tadi saya katakan, ada pabrik di hulu yang memproduksi. Di hulunya lagi, ada supplier yang memasok material. Kemudian pabrik akan mengirimkan produk itu ke distributor. Mungkin distributor akan mengirimkan ke wholesaler, kemudian wholesaler akan mengirimkan produk itu ke toko. Jadi ada sejumlah pemain atau sejumlah organisasi yang terlibat di dalam supply chain, dan masing-masing organisasi ini mungkin beroperasi di tempat yang berbeda-beda, bahkan di negara yang berbeda-beda. Jadi supply chain bisa sangat kompleks, melewati batas-batas negara, bahkan batas-batas benua. Panjangnya bisa sangat panjang, beribu-ribu mil, sehingga mengelola supply chain itu membutuhkan satu metode, satu kecermatan, dan dibutuhkan kerjasama yang baik antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya. Ambillah contoh misalnya, kalau kita bicara pakaian yang kita gunakan, atau kita bicara makanan yang kita makan sehari-hari, atau apa saja yang ada di sekitar kita, jam tangan, komputer yang kita gunakan, handphone, semua itu sebetulnya melalui proses panjang ini, melalui supply chain.
Nah, siapapun perusahaan yang bisa mengelola supply chain dengan baik, mereka akan kompetitif di pasar. Mereka akan menang di dalam persaingan. Nah, sebetulnya kalau kita bicara, ambillah contoh, kalau kita bicara garment saja, atau kita bicara pakaian yang kita gunakan. Yang pertama, ada mereka-mereka yang bertugas untuk memproduksi bahan baku. Mereka menyiapkan benang dan lain sebagainya. Di stage kedua, ada perusahaan yang memproduksi benang itu menjadi kain. Jadi perusahaan-perusahaan tekstil. Di fase ketiga, ada perusahaan garment yang mengubah tekstil itu menjadi pakaian. Kemudian setelah menjadi pakaian, kemudian akan distribusikan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki brand, merupakan brand owner, bisa jadi ini adalah global brand owner, yang akan menjual produknya di negara-negara manapun mereka beroperasi. Bisa saja produk itu diproduksi di Indonesia, kemudian dipasarkan di Eropa, atau dipasarkan di Amerika melalui jaringan toko atau jaringan retail. Nah, saudara sekalian, pemirsa Indonesia X, sebetulnya yang kita kelola di dalam supply chain itu bukan hanya aliran barang. Dari tadi saya katakan itu adalah flow fisik dari hulu sampai ke hilir. Tapi sebetulnya ada 3 di situ yang mengalir. Di samping barang, supply chain juga mengelola aliran informasi. Dan yang satu lagi, supply chain juga mengelola aliran uang. Nah, yang sangat penting di antara 3 ini yang mau saya garis bawahi adalah aliran informasi. Supply chain yang bagus dewasa ini sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola aliran informasi. Mereka yang bisa mendeliver dengan lebih cepat, yang bisa on time delivery-nya lebih tinggi, saya lihat semua adalah perusahaan-perusahaan yang mampu menghandle flow dari informasi ini dengan baik. Nah, saya kasih contoh misalnya, apa itu flow informasi? Kalau saya bekerja di pabrik dan bisa memantau perkembangan penjualan dari toko dan tahu berapa stok yang tersisa di toko, maka saya bisa meramalkan kebutuhan ke depan dengan lebih akurat. Saya bisa menentukan berapa barang yang akan dikirim ke toko, dan saya bisa menentukan berapa yang harus saya produksi hari ini misalnya. Begitu juga kalau saya bekerja di pabrik, saya juga membutuhkan informasi flow dari material dari supplier. Kalau saya tahu status order saya sampai di mana sekarang, apakah kemungkinan akan terlambat, apakah akan on time, itu akan sangat membantu saya yang bekerja di pabrik untuk membuat keputusan. Jadi, sangat kunci di dalam supply chain adalah how to manage information. Jadi pergerakan barang itu sepenuhnya sebetulnya diatur oleh informasi. Jadi objektif dari supply chain untuk mendeliver value kepada pelanggan itu sangat tergantung pada how to manage information. Siswa Indonesia X, selamat jumpa kembali. Pada saat ini kita akan membahas kenapa supply chain itu penting untuk menciptakan daya saing perusahaan. Kenapa perusahaan harus mengimplementasikan supply chain management untuk membuat produknya itu available dengan lebih tepat waktu di pasar, dengan harga yang lebih kompetitif, dengan kualitas yang tetap bagus di pasar. Jadi kalau kita bicara daya saing, sebenarnya kuncinya adalah bahwa produk itu available at the right place, in the right quantity, pada waktu yang tepat juga. Gitu. At least 3 hal itu harus dipenuhi. Nah, kenapa supply chain ini menjadi sangat penting? Karena seperti yang kita bahas dari awal tadi, supply chain inilah yang sebetulnya membuat produk, memproduksi barang, di mana cost akan banyak terlibat di sana, quality juga akan diciptakan atau dijaga di situ, kemudian juga kecepatan juga menjadi unsur yang penting. Jadi kalau produksi itu bisa dilakukan dengan cycle time yang lebih pendek, itu akan menciptakan kecepatan yang lebih baik. Kalau kualitasnya bisa lebih bagus, itu akan membuat quality competitiveness di pasar. Demikian juga di fase lain dari supply chain, kalau kita bicara distribusi misalnya, atau bicara penyimpanan, quality, kecepatan, maupun on-time delivery, itu semua juga dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola proses-proses fisik, mengelola proses-proses yang ada di lapangan, mendistribusikan barang itu sampai ke toko, sehingga di toko barang itu tersedia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, saya akan mengilustrasikan ada satu studi yang rutin dilakukan atau sebuah kajian yang rutin dilakukan oleh Gartner. Gartner ini adalah sebuah consulting company
yang setiap tahun mencoba membuat ranking perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki praktek supply chain management yang bagus. Nah, ada di situ misalnya kalau kita lihat hasil dari 2014, ada di 6 urutan pertama ada Apple, ada McD, ada Amazon yang menjual buku dan lain sebagainya secara online, ada Unilever, ada P&G, ada Samsung Electronics, dan beberapa list di bawahnya, ada 25. Jadi 6 yang saya sebutkan itu adalah 6 yang teratas. Nah, pertanyaannya atas dasar apa Gartner mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan ini sebagai perusahaan-perusahaan yang praktek supply chain manajemennya bagus? Ada 2 aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian kualitatif, yang merupakan judgement dari para expert. Mereka menggunakan expert internal mereka maupun expert eksternal. Para expert ini ditanya, perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira memiliki supply chain management yang bagus. Jadi mereka memberikan judgement. Itu kira-kira 50% dari skor itu datangnya dari kualitatif judgement dari para expert. Nah, 50% lainnya itu datang dari kinerja yang bisa diukur secara kuantitatif, yang ada angkanya. Nah, 3 angka atau performance kuantitatif yang digunakan. Yang pertama adalah turnover ratio dari inventory. Turnover ratio dari inventory ini adalah mengukur kecepatan perputaran barang. Seberapa cepat barang itu bisa berputar, mengalir dari inventory, kemudian berubah menjadi sales, menjadi penjualan. Nah, kalau ada perusahaan yang inventory-nya banyak, tapi penjualannya sedikit, itu turnover ratio-nya akan rendah. Tapi sebaliknya, kalau kita menyimpan persediaan sedikit, tapi bisa mengenerate revenue yang besar, berarti turnover ratio-nya tinggi gitu. Nah, semakin tinggi turnover ratio, berarti semakin bagus kinerja supply chain perusahaannya. Karena intinya supply chain ini adalah mengelola aliran dari produk. Itu yang pertama, kinerja yang diukur. Kinerja kedua yang diukur adalah return on asset. Nah, supply chain yang bagus itu juga artinya adalah yang asetnya kecil, tapi generating revenue-nya besar. Nah, supply chain itu kan punya berbagai macam aset. Ada pabrik yang mungkin investasinya besar di situ. Ada mesin-mesin di dalamnya, ada bangunan dan lain sebagainya, sehingga aset value-nya besar. Kemudian ada kapal barangkali di situ kalau perusahaan memiliki kapal, ada pesawat, kargo, ada mungkin truk dan lain sebagainya. Ini semua adalah aset. Nah, kalau kita punya aset yang nilainya besar, tetapi revenue-nya kecil, berarti return on asset-nya rendah gitu. Nah, kita kan ingin sebaliknya. Supply chain ingin punya revenue besar, walaupun asetnya tidak terlalu besar. Nah, itu yang kedua yang dilihat oleh Gartner. Yang ketiga adalah pertumbuhan revenue. Prinsipnya begini, kenapa ini juga penting bagi supply chain? Kalau supply chain kita bagus, itu berarti produk itu selalu ada, inovasi yang kita buat itu terdeliver secara tepat waktu, sehingga akan menciptakan sales yang lebih tinggi. Ketika demand itu lebih tinggi, permintaan itu lebih tinggi, pertanyaannya, mampu enggak kita mengirim barang lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Mampu enggak kita memproduksi lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Jadi kemampuan perusahaan untuk mengikuti ritme pasar yang meningkat ini, mendeliver produk sesuai dengan permintaan pasar yang meningkat dari tahun ke tahun, itu adalah capability yang sangat penting yang harus dimiliki oleh supply chain. Seringkali kalau kita lihat perusahaan ada permintaan naik tetapi mereka tidak punya cukup armada transport untuk mengirim misalnya. Jadi tidak mampu untuk menunjang revenue growth. Nah, ini saya mau tunjukkan. Jadi slide yang saya tunjukkan tadi atau ilustrasi yang saya tunjukkan tadi itu menunjukkan betapa pentingnya supply chain management untuk menciptakan daya saing bagi perusahaan. Nah, yang kedua, yang juga sangat terkait adalah apa sih ciri-ciri dari perusahaan yang supply chain manajemennya bagus gitu. Nah, kalau mengikuti konsepnya supply chain council, jadi supply chain council itu punya satu metodologi yang disebut sebagai SCORE, SCORE singkatan dari Supply Chain Operation Reference. Mereka mendefinisikan ada 5 aspek yang penting dimiliki oleh supply chain agar supply chain ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah reliability. Reliability itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kan kehandalan, handal.
supply chain itu perlu handal. Handal itu artinya apa? Barang yang kita produksi, barang yang kita kirim ke pelanggan, itu speknya sesuai dengan quality yang diminta oleh pelanggan. Jadi kemampuan kita menciptakan kualitas sesuai dengan yang di-expect oleh pelanggan. Itu satu, itu menunjukkan reliability. Jadi produk kita tidak terlalu jauh terdeviasi, bahkan mungkin sama sekali tidak terdeviasi dari apa yang diinginkan oleh pelanggan secara teknis, secara kualitas gitu. Kemudian reliability juga mencerminkan kemampuan kita untuk deliver on time. Jadi kita bisa memenuhi harapan waktu. Kalau kita bilang kita deliver 2 minggu ya 2 minggu gitu. Kalau kita bilang 2 hari ya 2 hari. Jadi kita punya promise date dan kita punya actual delivery date. Seberapa jauh deviasi antara actual delivery date dengan promise date itu menunjukkan reliability kita dari sisi waktu. Nah, supply chain itu sangat penting untuk menjaga supaya janji waktu kita itu bisa dipenuhi oleh actual delivery kita. Itu yang pertama, reliability. Yang kedua adalah responsiveness. Artinya apa? Kecepatan. Responsiveness itu mengukur kecepatan. Customer responsiveness artinya kita mampu memenuhi order dari pelanggan dengan lebih cepat. Kalau tahun lalu pagi kita terima order, mungkin baru lusa kita bisa deliver barangnya, berarti order cycle time kita 2 hari. Nah, bagaimana supaya tahun ini order cycle time itu turun menjadi 1 hari misalnya? Pagi kita terima ordernya, besok pagi kita sudah deliver barangnya. Ini adalah order responsiveness, kecepatan kita di dalam memenuhi order dari pelanggan gitu. Semakin cepat tentu saja semakin baik. Kalau kompetitor kita bisa 2 hari, lah kita bisa enggak 2 hari atau kurang gitu. Itu menunjukkan responsiveness, dimensi yang kedua gitu. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah agility. Agility adalah ukuran kemampuan kita untuk fleksibel dan adaptif. Kita tahu bahwa supply chain itu tidak berada di ruang kosong, ruang yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar, karena pada intinya supply chain itu berada di dunia nyata yang mana perubahan lingkungan itu akan selalu terjadi. Demand tiba-tiba naik misalnya, demand tiba-tiba bisa turun gitu. Jadi permintaan bisa naik, bisa turun. Nah, sekarang pertanyaannya, mampu enggak kita sebagai anggota supply chain ini bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lapangan. Jadi ketika demand kita naik, kita bisa mendeliver lebih tinggi, produksi kita bisa meningkat. Kalau misalnya demand turun, kita bisa enggak menyesuaikan diri, tetapi dengan tetap kita sustainable secara bisnis. Ini penting sekali. Ada beberapa perusahaan mungkin menaik turunkan kapasitas agak sulit gitu. Tapi ada perusahaan yang menaik turunkan kapasitas produksi relatif gampang. Nah, ini adalah ukuran seberapa agile kita, seberapa fleksibel kita di dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, supply chain management yang bagus itu juga dicirikan oleh proses efisiensi. Artinya apa? Proses kita di dalam membeli material, proses kita di dalam memproduksi barang, proses kita di dalam mengirim barang, sedapat mungkin cost-nya rendah gitu. Bagaimana kita supaya bisa menekan biaya ini? Proses kita supaya efisien. Nah, ini penting sekali karena tentu saja apapun barang yang kita jual, walaupun mungkin cost tidak selalu jadi pertimbangan utama, tetapi cost selalu penting gitu. Walaupun tidak yang pertama, mungkin jadi kriteria kedua bagi pelanggan untuk membeli produk kita. Jadi bagaimana kita menunjang daya saing harga ini di pasar melalui proses yang efisien di sepanjang supply chain, itu adalah kemampuan yang juga sangat penting bagi supply chain. Dan yang terakhir adalah aset productivity. Tadi saya sudah katakan bahwa supply chain itu mengelola aset. Ada pabrik, ada mesin produksi yang ada di dalam pabrik itu, ada bangunan, ada mungkin forklift yang ada di dalam gudang, itu adalah aset, ada kapal, ada truk, dan berbagai alat transportasi yang lainnya. Ini adalah aset. Nah, bagaimana kita bisa mengenerate revenue yang lebih besar dengan aset yang relatif lebih kecil? Jadi ini adalah merupakan ukuran yang juga sangat penting supaya aset kita produktif menghasilkan revenue. Nah, itu 5 hal. Nah, dari 5 hal ini sebetulnya kalau kita klasifikasikan, ada yang mencerminkan kepentingannya customer, ada 3, yaitu reliability, responsiveness, dan agility. Itu adalah mencerminkan kepentingannya pelanggan. Artinya apa? Pelanggan ingin mereka
bisa mendapatkan barang sesuai dengan janji, dari sisi waktu, dari sisi kualitas. Kemudian mereka ingin kecepatan yang lebih tinggi. Mereka ingin kita bisa merespon perubahan. Itu kan pelanggan demikian. Tetapi di sisi lain kita tidak mau dong merespon semua itu dengan cost yang terlalu tinggi. Aset kita akhirnya utilisasinya rendah dan lain sebagainya. Sehingga dari sisi perusahaan yang mengelola supply chain ini, mereka ingin supaya bisa deliver apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi dengan proses yang efisien, artinya cost-nya yang rendah, dan aset yang dimiliki itu produktif gitu. Nah, jadi dua itu yang saya kira sangat penting, sehingga kalau kita simpulkan sebetulnya adalah sangat penting bagi perusahaan untuk memuaskan pelanggan, artinya untuk deliver value kepada pelanggan dengan baik, tetapi di sisi yang lain kita tetap efisien, tetap bisa menjaga proses kita itu acceptable dari sisi aset productivity dan proses efisiensi. Nah, satu lagi saya ingin menunjukkan ada satu studi yang juga cukup menarik kaitannya dengan daya saing dari perusahaan. Jadi ada studi yang dilakukan oleh kolega dari Amerika yang mencoba mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai best in class dengan perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai sedikit di bawahnya. Jadi comparable company. Jadi yang perusahaan-perusahaan dipersepsikan selama ini oleh publik sebagai perusahaan yang kinerjanya sedikit di bawahnya. Ini diklasifikasikan. Kemudian dilihat kinerja finansialnya. Nah, yang sangat menarik yang saya mau highlight di sini adalah ada satu temuan dari sisi besaran gross profit yang bisa dicapai oleh dua kategori perusahaan ini. Yang menarik ternyata kalau kita lihat gross profitnya, ternyata comparable company yang dianggap sedikit lebih di bawah itu gross profitnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang top class company. Jadi sekitar 45% untuk comparable company, sekitar 40% untuk top company. Nah, tapi yang kita lihat juga sangat menarik, even lebih penting dari yang tadi, adalah net margin. Karena sebetulnya yang penting kan sebetulnya net margin. Nah, walaupun perusahaan-perusahaan comparable company ini bisa mencapai gross margin yang lebih tinggi, kalau dibandingkan dengan top company, ternyata menyisakan net margin yang lebih rendah, yaitu kira-kira 7% untuk comparable company dan 10% untuk top company. Artinya apa? Artinya, walaupun kita mengenerate revenue yang besar, tetapi kalau masih ada cost yang tinggi untuk administrasi, untuk supply chain, yang terkait di dalamnya adalah untuk cost of capital dari barang yang tinggal di inventory dan lain sebagainya, tentu akhirnya ini akan menyebabkan kinerja finansial kita akan lebih rendah. Jadi sangat penting bagi perusahaan, sebagai kesimpulan dari apa yang kita lihat di sini, adalah memiliki proses-proses supply chain yang efisien supaya financial performance kita juga bagus. Siswa Indonesia X, kita berjumpa kembali pada kursus Supply Chain Management ini. Pada saat ini kita akan membahas tentang proses-proses yang ada di sepanjang supply chain. Ada beberapa versi yang bisa kita lihat yang mendefinisikan proses-proses di sepanjang supply chain ini. Tetapi saya akan menggunakan satu pendekatan yang dibuat oleh apa yang disebut sebagai Supply Chain Council, mengikuti definisi apa yang mereka sebut sebagai SCORE, yaitu Supply Chain Operation Reference. Nah, di situ ada 5 proses utama yang dikategorikan di dalam supply chain. Yang pertama adalah proses planning, yaitu proses perencanaan. Jadi supply chain ini sebetulnya harus dibuat atau dieksekusi berdasarkan rencana, karena kita lihat bahwa supply chain ini kompleks, melibatkan material yang banyak, kemudian nanti produknya mungkin akan didistribusikan ke banyak lokasi, ke banyak tempat, maka harus ada perencanaan yang baik. Jadi ada perencanaan produksi, perencanaan pengiriman, perencanaan pembelian material, dan lain sebagainya. Jadi planning adalah aktivitas atau proses yang sangat penting di dalam supply chain. Yang kedua, ada proses yang disebut sebagai procurement atau sourcing, yaitu proses yang terkait dengan bagaimana bahan baku itu diperoleh atau input yang digunakan di dalam perusahaan kita. Bagaimana cara memperolehnya, dari mana diperolehnya, dengan harga berapa, dan lain sebagainya.
Yang ketiga tentu saja yang merupakan inti juga adalah proses produksi. Bagaimana barang itu dibuat. Mulai dari bahan baku, barangkali menjadi barang setengah jadi dulu, kemudian menjadi finished product, jadi proses produksi. Kemudian yang berikutnya adalah proses distribusi, yaitu bagaimana barang itu dialirkan atau dikirim dari pabrik sampai ke pelanggan. Dan yang terakhir, yang juga menarik dan juga penting di dalam supply chain adalah bagaimana return dari produk itu dihandle. Jadi produk yang kembali dari end customer atau produk yang kembali dari toko dengan berbagai alasan itu juga harus kita kelola dengan baik. Nah, ada juga yang mengklasifikasikan bahwa proses-proses di dalam supply chain itu menjadi dua, yaitu proses yang disebut sebagai physical process, yaitu proses produksi, proses pengiriman, proses penyimpanan, dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi adalah proses yang disebut sebagai market mediation. Bagi saya atau bagi Anda semua, barangkali yang pertama bukanlah sesuatu yang baru. Karena dari tadi kita sudah bicara bahwa supply chain management itu terkait dengan bagaimana barang itu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Tetapi yang juga sangat penting, sebetulnya adalah bagaimana memastikan bahwa apa yang kita produksi, apa yang kita simpan, dan apa yang kita kirim itu terkait dengan ramalan permintaan atau terkait dengan demand yang ada di pelanggan. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada dua klasifikasi proses dan fokus dari tiap perusahaan ini tidak sama. Ada perusahaan yang sangat fokus kepada physical proses, tetapi tidak banyak melakukan market mediation proses. Ambillah contoh misalnya, kalau kita bicara semen misalnya, atau kita bicara air mineral, atau kita bicara garam. Produk-produk ini sangat didominasi oleh proses fisik, tetapi hampir tidak ada atau sangat sedikit aktivitas yang terkait dengan mediasi pasar. Anda kan tidak pernah lihat misalnya ada iklan garam di televisi atau iklan garam di surat kabar, tetapi hampir setiap minggu itu Anda akan melihat ada iklan tentang HP baru, tentang produk-produk baru yang lainnya yang sangat inovatif. Jadi ada pabrik atau ada produk yang sangat dominan mengerjakan proses-proses fisik tetapi relatif tidak mengerjakan market mediation, tetapi ada juga perusahaan atau produk yang aktivitas mediasi pasarnya cukup besar atau cukup intens, terutama adalah produk-produk yang dikategorikan sebagai produk inovatif, yang life cycle-nya pendek, yang banyak sekali peluncuran produk barunya dari waktu ke waktu. Siswa Indonesia X, kita berjumpa kembali dalam kursus Supply Chain Management ini. Tadi kita sudah membahas beberapa hal pada video-video sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari lebih jauh. Ada prinsip yang sangat penting di dalam Supply Chain Management, yaitu kolaborasi. Kolaborasi yang artinya kurang lebih kerjasama di dalam bahasa Indonesia, ini adalah sebetulnya fondasi yang sangat penting yang membedakan bagaimana perusahaan zaman dulu mengelola supply chain-nya dengan di saat atau di era modern ini. Saya berikan ilustrasi yang pertama. Kalau kita bicara pada proses-proses supply chain yang terjadi di perusahaan yang sifatnya tradisional, maka fungsi satu dengan fungsi yang lainnya itu sangat kuat, berdiri sendiri-sendiri, dipisahkan oleh tembok-tembok penghambat atau tembok-tembok penghalang yang sangat kuat. Artinya kolaborasi antar fungsinya sangat rendah. Jadi banyak orang yang mengatakan itu sebagai silo model. Seperti kita itu berada di dalam silo. Kalau kita berada di dalam silo berarti kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Kita akan sangat terisolasi. Informasi yang kita miliki itu tidak akan bisa dibaca atau tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Bagian distribusi mengerjakan pekerjaannya sendiri, dengan datanya sendiri, dengan tujuannya sendiri. Bagian sales juga begitu, mereka punya objektif sendiri, punya KPI sendiri, yang kalau itu dicapai belum tentu akan membuat bagian atau fungsi lain akan lebih baik. Bagian production juga begitu, bagian material control juga demikian, dan bagian purchasing juga berdiri sendiri-sendiri. Dan yang dari dulu sampai sekarang sangat terkenal adalah bagaimana orang sales dan orang operation itu memiliki konflik of interest yang berbeda-beda
dan di dalam traditional supply chain, konflik of interest yang berbeda-beda itu cukup terpelihara dan menyebabkan inefisiensi di dalam perusahaan. Sales itu tugasnya adalah menjual barang. Artinya semakin banyak barang yang dijual, itu kinerjanya akan semakin baik. Volumenya atau nilai penjualannya itu akan menentukan apakah orang sales akan dapat bonus atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada dinamika pasar, ada market yang berubah, naik atau turun, atau ada customer order yang direvisi, atau ada misalnya permintaan tambahan kiriman dan lain sebagainya, orang sales dapat mungkin akan memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan itu. Artinya akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh orang sales bisa committing terhadap apa yang diminta oleh customer, terhadap apa yang terjadi di internal. Nah, orang operation yang dalam hal ini paling banyak barangkali mewakili atau diwakili oleh kepentingan orang produksi, punya interest yang berbeda. Orang production atau orang operation itu ingin supaya proses produksinya atau operation prosesnya itu efisien. Nah, kalau kita mau efisien, sedapat mungkin perubahan yang terjadi itu sedikit. Kalau misalnya sekarang ada customer order minta produk A10, kemudian besok dia revisi menjadi produk B12, tentu orang sales mungkin akan berupaya untuk mengatakan iya kepada pelanggan, tetapi orang produksi dengan perubahan itu mungkin karena material sudah disiapkan, sistem produksi atau fasilitas produksi sudah disiapkan untuk memproduksi A, maka ketika terjadi perubahan menjadi produk B, ada banyak cost yang akan terjadi di situ. Mesin harus di-set up ulang. Mungkin material yang berbeda akan dibutuhkan. Sehingga di situ akan terjadi apa yang disebut sebagai conflict of interest antara orang operation dengan orang sales. Nah, oleh karena itu, maka karena conflict of interest ini sebetulnya costly, banyak menimbulkan biaya, banyak menimbulkan inefisiensi karena masing-masing itu punya ego sendiri-sendiri, maka sekarang ada konsep baru yang dikenal dengan Sales and Operation Planning atau yang disebut sebagai SNOP. Itu bahasa singkatannya adalah SNOP. Jadi ada N-nya supaya tidak keliru dengan SOP. Ya. Nah, Sales and Operation Planning seperti maknanya atau seperti kata yang tertulis di situ sebetulnya menjembatani kepentingan antara sales dan operation. Bagaimana supaya konflik of interest yang tadi itu bisa dijembatani melalui kolaborasi yang lebih baik di antara dua ini. Supaya apa yang dijual oleh orang sales dan apa yang diproduksi oleh orang production itu memang betul-betul ingin memaksimumkan benefit bagi perusahaan, bukan untuk menciptakan benefit bagi fungsinya masing-masing. Nah, jadi Sales and Operation Planning ini adalah sebuah approach baru di mana bagian sales dan bagian operation itu secara bersama-sama menentukan target-target, bertemu mungkin setiap bulan, ngeset target, kemudian setiap bulan bertemu lagi untuk mengevaluasi perkembangannya. Itu contoh pertama kolaborasi yang terjadi sekarang di dalam dunia supply chain. Nah, contoh yang kedua, saya punya contoh yang kedua. Bagaimana kolaborasi ini terjadi dalam proses merancang produk. Kalau tadi Sales and Operation Planning itu adalah internal, yaitu antar fungsi di dalam supply chain. Kalau di dalam merancang produk, kolaborasi itu terjadi di internal maupun eksternal, melibatkan supplier. Nah, di internal itu biasanya kita sebut dengan istilah concurrent engineering, yaitu bagian produksi, bagian desain, dan bagian lainnya itu bekerja sama untuk menghasilkan desain baru. Ambillah contoh misalnya ketika kita melihat bagaimana sebuah mobil baru itu dikembangkan atau didesain atau didevelop, maka kalau yang membuat ini hanya orang desainer saja, orang yang mengerti aspek desain, maka mungkin banyak aspek-aspek lainnya yang akan tidak dimasukkan di dalam desain itu. Misalnya sebagai contoh, mungkin hasil desainnya akan sulit dikerjakan di lantai produksi. Manufacturability-nya akan rendah. Akan sulit bagi fasilitas produksi yang kita punya untuk mengerjakan desain itu. Mungkin ada bentuk-bentuk yang terlalu rumit. Mungkin ada material yang dibutuhkan itu terlalu mahal, sehingga jadinya produk itu akan mahal di pasar. Oleh karena itu, pada saat kita merancang produk, itu dibutuhkan masukan dari orang manufacturing yang mengerti proses. Dibutuhkan juga
masukan dari orang logistik yang mengerti packaging misalnya, atau yang mengerti dimensi palet. Ya. Kemudian dibutuhkan juga masukan dari supplier. Nah, ini sudah eksternal, tidak lagi di internal perusahaan kita. Dibutuhkan masukan dari supplier yang akan memproduksi komponen-komponen atau part yang akan digunakan untuk memproduksi produk yang kita produksi. Nah, di industri otomotif misalnya, yang dikerjakan oleh perusahaan mobil ini kan hanya merakit. Jadi bisa jadi hanya 20% sampai 30% dari value added yang ada di dalam industri otomotif itu dikerjakan di assembly plant, jadi di pabrik perakitan. Nah, selebihnya hampir semua proses itu ada di supplier. Nah, akan sangat sulit atau akan sangat rumit dan bermasalah nantinya kalau misalnya supplier tidak involve sejak awal. Nah, oleh karena itu supplier itu tidak hanya memasok komponen, tetapi juga dilibatkan sejak fase desain. Sehingga apa yang dia produksi nanti itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pabrik yang akan merakit komponen-komponen itu menjadi produk. Ini disebut sebagai early supplier involvement. Artinya apa? Supplier harus terlibat lebih awal. Tidak sekedar memasok sesuatu yang desainnya sudah jadi, tetapi ikut sejak awal, yaitu sejak fase desain. Nah, inilah dua contoh yang saya kira cukup relevan ketika kita bicara kolaborasi di dalam supply chain. Selamat jumpa kembali siswa Indonesia X. Membicarakan tentang supply chain management sangat menarik kadang-kadang. Banyak sekali orang yang suka diskusi tentang supply chain management, banyak sekali tulisan-tulisan yang enak dibaca. Dalam kenyataannya sebetulnya kalau kita melihat proses supply chain management di lapangan, bisa jadi itu adalah proses yang sangat kompleks. Proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang seringkali itu stressful. Bayangkan kita lihat kita harus menghandle barang di gudang, kita harus mendeliver produk itu dengan cepat, kita harus mendapatkan material dengan cepat dari supplier, dan supplier itu mungkin berada tersebar di berbagai negara, melewati proses import dan ekspor yang bisa jadi sangat kompleks. Banyak pekerjaan-pekerjaan kasar yang terlibat di dalamnya. Transportasi yang melibatkan tentu saja berbagai macam moda transportasi, kapal, kemudian pesawat, kemudian truk dan lain sebagainya, yang sehari-harinya itu adalah proses yang penuh dengan tantangan. Jadi supply chain management ini sebetulnya di atas kelihatan sangat menarik, sangat berpengaruh terhadap strategic performance dari perusahaan, tetapi di bawah adalah proses-proses yang sangat rumit, banyak melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang kasar, berbagai macam tantangan ada di dalamnya. Nah, seiring dengan semakin kompleksnya supply chain, juga dengan tekanan kompetisi yang semakin ketat di pasar, semakin ketat di lapangan, banyak perusahaan yang mencari cara yang inovatif, cara yang lebih baik di dalam mengelola aliran dari produk ini supaya bisa dinikmati dengan lebih baik oleh pelanggan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh berbagai macam perusahaan itu adalah dengan model yang disebut sebagai outsourcing. Outsourcing ini sebetulnya adalah bagaimana kita mengalihkan sebagian proses yang tadinya dikerjakan di dalam, kemudian dilemparkan kepada pihak ketiga atau diserahkan kepada pihak ketiga yang dianggap adalah pihak yang lebih mampu untuk mengerjakannya. Traditionally, sebetulnya perusahaan-perusahaan mengelola supply chain itu dengan pendekatan yang disebut sebagai vertical integration. Integrasi vertikal, artinya apa? Hampir semua proses dari hulu sampai di hilir itu dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki ikatan kepemilikan yang sama. Saya punya pabrik, saya punya pemasok material, saya punya distributor, saya juga punya armada transportasi. Dari hulu sampai hilir kita yang mengerjakan semuanya. Ini yang kita sebut sebagai vertical integration. Tentu ada plus minusnya kalau kita bicara vertical integration. Tentu kalau kita bicara positifnya, kita bisa melihat dari sisi misalnya adalah kontrol kita yang lebih baik. Karena kita kerjakan semua, manajer kita yang mengerjakan atau mengelola semua, atau anak buah kita yang mengerjakan semua, maka kendali kita terhadap proses-proses tadi akan lebih baik. Begitu kita masuk ke model outsourcing, di mana kita melibatkan pihak ketiga, misalnya di dalam menyimpan barang, di dalam mendistribusikan, bahkan di dalam memproduksi, maka kontrol ini mulai sedikit demi sedikit mulai lebih lemah karena kita melepaskan kegiatan itu kepada pihak ketiga,
tetapi kemudian muncul tantangan baru. Bagaimana dengan melibatkan pihak ketiga yang lebih banyak, kita tetap bisa mensinkronkan kegiatan-kegiatan di dalam supply chain ini. Jadi perubahan dari vertical integration menuju ke model outsourcing, itu di satu sisi akan membawa kebaikan, karena mungkin kita akan bisa memilih pemain-pemain yang terbaik yang ada di luar sana, misalnya dari pemilik gudang yang mampu mengelola kegiatan pergudangan yang lebih baik dari kita kerjakan secara internal, armada transportasi yang kita miliki mungkin tidak akan bisa mengerjakan sebaik perusahaan logistik yang ada di luar sana. Jadi kita akan mendapatkan best talent, artinya mereka-mereka yang bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dari kita. Itu positifnya, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan sedikit kehilangan kontrol. Oleh karena itu tantangan yang kita hadapi ketika pindah dari vertical integration menuju outsourcing adalah bagaimana dengan melibatkan pihak ketiga kita tetap bisa mensinkronkan kegiatan-kegiatan atau proses-proses dari hulu sampai ke hilir ini. Ini tantangan yang pertama. Kita lihat tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua itu karena kita melihat supply chain itu semakin panjang, melibatkan global movement dari barang. Barang yang mungkin materialnya ada di satu negara, kemudian proses menjadi barang setengah jadinya ada di negara yang lain, kemudian menjadi finish produknya ada di negara lain lagi, kemudian dipasarkan di negara yang berbeda juga. Saya pernah melihat misalnya satu contoh produk yang simpel sebetulnya, sepatu. Saya pernah lihat ada sepatu yang diproduksi di Indonesia itu hanya sebagian dari sepatu itu sendiri. Jadi bukan the whole sepatunya dikerjakan atau diproduksi di Indonesia, hanya bagian bawah dari sepatunya. Nah, kemudian dipindah ke negara yang lain untuk digabung dengan bagian yang lain menjadi sepatu yang utuh. Dari situ kemudian dipasarkan ke berbagai negara yang akan membutuhkan atau yang akan membeli dari sepatu tadi. Jadi ini akan melibatkan global proses atau movement dari material yang melibatkan berbagai macam negara, dan ini adalah satu tantangan sendiri karena bisa jadi dengan adanya perpindahan produk lintas negara kita akan terlibat dengan aturan perdagangan yang berbeda. Kita akan terlibat dengan time zone yang berbeda. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di mana kita membeli material dari Eropa, kemudian kita gunakan material itu di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa beda waktu antara Indonesia dengan Eropa itu sekitar 7-8 jam gitu. Sehingga kalau kita misalnya pagi di sini bekerja, mereka masih tidur di sana. Kemudian kalau kita ada masalah, kita menunggu sampai besok karena mereka belum bangun pada saat kita menemukan masalah itu di sini. Nah, ini adalah salah satu tantangan karena kita bekerja lintas negara, kita membuat supply chain itu mengalir dalam jarak yang sangat jauh, melewati batas-batas negara yang berbeda zona waktunya, dan perbedaan zona waktu itu mungkin cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya kenapa perusahaan-perusahaan sudah tahu bahwa ini adalah kompleks, tidak mudah untuk dihandle, tapi kenapa perusahaan-perusahaan masih melakukan ini? Kenapa supply chain itu tend to be going global gitu? Kenapa perusahaan-perusahaan menyebarkan proses-proses ini di berbagai negara? Tentu ada alasannya. Salah satu alasannya adalah untuk mencari yang disebut sebagai cost competitiveness. Jadi kita ingin supaya total cost di dalam supply chain kita itu lebih rendah. Karena ternyata kalau kita lihat seperti misalnya biaya untuk memproduksi satu buah baju misalnya, kalau itu dilakukan di negara maju seperti di Amerika, cost-nya itu bisa sangat tinggi. Nah, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual garment di Amerika atau di Eropa, mereka mengerjakan proses produksinya itu di negara-negara ketiga seperti Indonesia, Vietnam, Bangladesh, dan lain sebagainya. Perusahaan yang membeli garment dari Bangladesh itu bisa mendapatkan harga per bajunya itu hanya sekitar katakanlah di bawah $4, tapi kalau produksi itu dilakukan di Amerika, mungkin production cost-nya sendiri sudah di atas $10, di atas $12. Jadi kalau kita hitung-hitung, memproduksi misalnya di Bangladesh, ditambah biaya kirim ke Amerika, itu masih lebih murah dibandingkan kalau baju itu diproduksi di Amerika. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa supply chain itu sekarang cenderung untuk bekerja lintas negara,
karena adalah untuk menciptakan cost competitiveness. Jadi untuk menciptakan cost competitiveness. Nah, ini tentu saja adalah sebuah tantangan. Bagaimana kita mengelola flow dari barang yang lintas negara, beda zona waktu, kemudian barangkali negara-negara ini juga punya beda culture, itu bisa smooth mulai dari ujung hulu sampai ke ujung hilir. Nah, itu tantangan yang kedua adalah karena supply chain gitu panjang melewati batas-batas negara. Gitu. Yang ketiga, tantangan berikutnya kita akan lihat adalah karena variasi produk itu semakin banyak. Nah, ini juga tantangan yang juga tidak mudah. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadinya produknya mungkin hanya 5 jenis, 6 jenis. Sekarang karena tuntutan pelanggan, keinginan pelanggan yang semakin bervariasi, mereka kemudian menciptakan produk itu menjadi 20, 30 dan lain sebagainya. Begitu produk itu semakin bervariasi, semakin banyak, kita sebagai pelanggan mungkin suka gitu ya. Ada banyak pilihan pada saat kita berbelanja. Kita pergi ke supermarket, begitu banyak sikat gigi yang tersedia, begitu banyak pasta gigi yang tersedia, sabun bermacam-macam, makanan bermacam-macam, variasi itu menyenangkan pelanggan gitu. Tapi jangan lupa, variasi itu sebetulnya menciptakan kompleksitas yang luar biasa di dalam supply chain. Ambillah contoh misalnya, kalau kita bicara produksi. Antara pabrik yang memproduksi satu jenis barang dengan pabrik yang memproduksi 3 jenis barang, itu kompleksitasnya jauh berbeda. Karena ketika kita memproduksi 3 jenis barang, maka yang terjadi adalah mungkin ketika kita akan memproduksi produk yang kedua, lintasan untuk yang pertama dimatikan dulu. Ada proses setup untuk mengganti dari satu produk ke produk yang lain. Begitu proses setup terjadi, kita akan kehilangan waktu. Karena waktu setup itu adalah waktu yang tidak produktif. Kemudian skala ekonomi kita akan turun. Kalau kita memproduksi satu barang 1000 unit, dengan 3 barang masing-masing 300, 400, jumlahnya sama-sama 1000. Tetapi cost per unitnya akan lebih rendah kalau kita memproduksi 1000 barang satu jenis, karena skala ekonominya itu lebih bagus gitu. Nah, jadi variasi dari produk itu menciptakan kompleksitas, juga berpotensi menciptakan cost yang lebih tinggi. Itu adalah tantangan yang ketiga, variasi yang lebih banyak. Itu menciptakan kompleksitas di dalam supply chain, di dalam kegiatan produksi, di dalam kegiatan pengiriman, mereka yang mengelola gudang, inventory, dan lain sebagainya. Semua pekerjaannya akan lebih kompleks kalau variasi produknya meningkat. Gitu. Itu juga tantangan. Nah, yang terakhir, saya akan mengajak Anda untuk melihat ketidakpastian. Karena di dunia ini hampir tidak ada yang pasti kalau kita bicara supply chain. Barang datang dari supplier, kita tidak bisa pastikan apakah akan datang hari ini jam 10 atau besok atau mungkin lusa. Gitu. Kita tidak bisa pastikan. Jadi karena ini melewati proses yang sangat panjang, melewati berbagai hambatan yang saya sampaikan tadi, maka kedatangan material dari supplier itu tidak pasti. Waktunya tidak pasti. Setelah barang itu datang, mungkin juga setelah kita cek ada yang rusak. Kualitasnya juga mungkin tidak pasti, tidak 100% bisa kita gunakan gitu. Kemudian kalau kita bicara membeli material ke supplier, harganya ada yang naik turun juga. Ada ketidakpastian harga. Jadi kalau kita bicara hulu saja, itu sudah ada ketidakpastian waktu kedatangan, ada ketidakpastian kualitas dari barang yang kita terima dari supplier, ada juga ketidakpastian dari sisi misalnya kualitas tadi, kemudian dari sisi harga. Jadi harga bisa naik turun kalau kita bicara harga barang di supplier gitu. Itu di hulu. Nah, di hilir lebih banyak lagi. Kalau kita bicara ketidakpastian pasar, itu juga banyak sekali ketidakpastian yang terjadi. Permintaan barang naik turun, jadi demand bisa naik, bisa turun. Itu adalah salah satu bentuk ketidakpastian yang itu sangat besar pengaruhnya terhadap supply chain. Ketika permintaan kita turun, pertanyaannya masih bisa enggak kita memproduksi dengan efisien kalau misalnya volume produksi kita turun 20%. Di beberapa industri ini sangat sulit. Ambillah contoh misalnya di industri semen yang kapasitas produksinya itu sulit dinaikkan atau diturunkan, maka permintaan yang naik turun ini akan menimbulkan cost yang cukup besar kalau ini akhirnya berakibat pada pengurangan kapasitas misalnya. Jadi demand uncertainty, ketidakpastian dari pasar. Ketidakpastian itu bisa dari sisi jumlahnya, bisa dari jenisnya kalau kita mendeliver berbagai macam produk yang berbeda. Bisa juga mungkin suatu saat barang itu dibutuhkan di wilayah A tetapi tidak dibutuhkan di wilayah B.
Jadi ada mix of region yang mungkin akan membutuhkan barang yang Anda produksi, barang yang Anda jual, dan demand itu tidak steady antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ambillah contoh misalnya pada saat di satu wilayah itu panas, di wilayah yang lain itu dingin, maka kebutuhan pakaian akan berbeda mengikuti musim ini gitu. Jadi ada ketidakpastian dari sisi demand di masing-masing wilayah, jadi ada spatial dimension, jadi dimensi region, ada dimensi quantity, ada dimensi waktu. Nah itu kalau kita bicara di sisi hilir. Di internal kita pun masih ada ketidakpastian. Pabrik mungkin tiba-tiba breakdown, rusak misalnya, dan spare part tidak ada misalnya, itu kan ketidakpastian. Tenaga kerja tiba-tiba misalnya tidak produktif dan tiba-tiba misalnya demo misalnya karena tidak puas. Ini kan sesuatu yang tidak pasti di internal kita. Kemudian mungkin di luar sana mungkin ada barangkali masih ketidakpastian politik, regulasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita mengelola supply chain, kita harus sangat mengerti berbagai macam ketidakpastian yang bisa terjadi di sepanjang supply chain ini. Ada yang terjadi di hilir, ada yang di tengah-tengah, ada yang di hulu. Sehingga mengelola supply chain membutuhkan cara-cara untuk menghandle uncertainty, dan salah satu yang biasanya perusahaan lakukan adalah melalui apa yang disebut sebagai risk management. Jadi mereka memiliki manajemen pengelolaan risiko. Nah itulah kira-kira saudara-saudara peserta Indonesia X beberapa tantangan yang biasanya kita hadapi di dalam mengelola supply chain.